Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Eksekusi lahan di kawasan Pergudangan Jaya Kota Makassar diwarnai kericuhan. Nikmati makan gratis usai sholat Jumat di Sinjai, pembeli cukup bayar dengan doa. Jadwal penerbangan para calon haji kloter 4 embarkasi Makassar diundur 2 jam. Kita ke informasi pertama. Eksekusi lahan di kawasan Pergudangan Jaya Kota Makassar diwarnai kericuhan. Keluarga yang mengklaim ahli waris lahan menolak eksekusi meskipun kalah dalam putusan Mahkamah Agung. Perdebatan sengit mewarnai eksekusi lahan di kawasan Pergudangan Jaya, Kota Makassar. Keluarga ahli waris Haji Harun tetap ngotot mempertahankan tempat tinggalnya meskipun kalah dalam putusan peninjauan kembali atau PK kedua. Polisi yang melakukan pengamanan terpaksa membawa salah satu anggota keluarga yang menolak eksekusi guna meredam kericuhan meluas. Putusan yang memenangkan Haji Arif ya. Itu dasarnya apa, Pak? Dasarnya sebenarnya sudah kami sampaikan seperti tadi, Pak, yaitu ada putusan PK kedua, ya, PK kedua, ya. Jadi PK kedua itu memberikan amar putusannya bahwasanya mengabulkan permohonan PK dari para pemohon PK. Ya. Para pemohon PK itu siapa? Yaitu tadi, diantaranya adalah Bapak Haji. Nah, yang kedua, mengadili kembali dengan menolak gugatan-penggugatan seluruhnya. Ini sudah jelas, ini adalah perintah dari Mahkamah Agung. Kami melaksanakan perintah sesuai dengan surat perintah Kapolres Makassar untuk mengamankan lokasi, di mana lokasi ini berperkara, bersengketa, seperti yang disampaikan dari pihak hukum Kodam tadi. Kita memberikan pengamanan. Setelah 10 menit upaya eksekusi, kasus sengketa lahan sejak tahun 2010 ini akhirnya berakhir yang dimenangkan Haji Arif dengan kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Para keluarga ahli waris Haji Harun pun pasrah meninggalkan lokasi. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Geopark Maros Pangkep bersiap menjadi anggota UNESCO Global Geopark. Tim penilai dari UNESCO telah hadir melakukan penilaian sejumlah geosite dan evaluasi Geopark Maros Pangkep. Tim penilai UNESCO Global Geopark mengunjungi sejumlah kawasan geosite di Kabupaten Pangkep. Kunjungan ini bagian dari penilaian geosite di Kabupaten Pangkep dengan menindaklanjuti Geopark Maros Pangkep yang diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark. Tim penilai meliputi Martina Paskova dari Republik Ceko dan Jakob Wallow Hansen dari Denmark. Mereka menilai kelengkapan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya di kawasan Geopark Maros Pangkep. Mereka juga melakukan evaluasi Geopark Maros Pangkep. Nantinya tim Geopark Maros Pangkep akan diuji dan mendapatkan catatan yang harus diperbaiki untuk pengembangan Geopark Maros Pangkep. Termotivasi untuk bagaimana memelihara, ya, bagaimana mengembangkan geopark. Selama ini kan kita apa semuanya, ya, setelah kita turun, setelah menyelami semuanya, ternyata geopark ini tidak hanya untuk satu kepentingan, tapi kepentingan kita semua. Ya, kita berharap seperti itu dengan menjaga lingkungan, menjaga cagar budaya, menjaga semua itu dampaknya. Dan itu kalau nanti mendapatkan perkenan dari UNESCO Award, itu semakin banyak orang yang datang di Pangkep. Kita siap, ya, kita siap punya konsekuensi untuk persiapkan diri untuk menyambut namanya UNESCO. Ya. Kita belum bisa menilai bagaimana akhir, tapi sejauh ini perjalanan ini kedua sensor sangat enjoy dan sangat senang berada di wilayah Pangkep, dan penerimaan masyarakat Pangkep yang sangat luar biasa.
kemudian juga mereka melihat bagaimana kolaborasi bersama seluruh stakeholder berjalan baik. Jadi optimis ini Geopark Maros Pangkep dapat penilaian masuk di dunia. Insya Allah nanti di hari terakhir tanggal 18 kita ada closing meeting di Grand Town Hotel untuk mendengarkan masukan-masukan dari para asesor terhadap selama mereka menjalani proses penilaian ini. Dari situ kita bisa tahu apakah kemudian kita menjadi masuk dalam kandidat UNESCO Global Geopark. Saya kira kita belum bisa memutuskan sekarang. Tapi kita optimis bahwa insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang positif dan baik. Geopark Maros Pangkep mencakup 2 kabupaten yaitu Maros dan Pangkep. Beberapa geosite yang masuk penilaian diantaranya Geopark Ramang-Ramang, Culture Site Leang-Leang, dan Bantimurung Bulu Saraung. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pindrang terus digencarkan. Tindakan ini untuk meningkatkan kekebalan warga sekaligus persiapan dari pandemi menuju endemi COVID-19. Ratusan warga dari berbagai elemen mengantre mendapatkan vaksin COVID-19 tahap ke-1, ke-2, dan ke-3 atau booster di halaman Polres Pindrang. Percepatan vaksinasi ini upaya persiapan memasuki endemi COVID-19 sekaligus meningkatkan kekebalan warga. Salah satu tolak ukur peralihan pandemi ke endemi adalah capaian vaksinasi COVID-19. Untuk menuju endemi, perolehan vaksinasi COVID-19 tahap pertama harus mencapai 95%, dosis kedua 80%, dan booster harus lebih dari 50% di setiap daerah. Vaksin itu justru salah satu untuk kita bisa keluar dari pandemi menuju endemi itu percepatan vaksin. Ya, kalau semakin banyak yang divaksin, kemungkinan lebih cepat lagi untuk kita masuk masa endemi. Ya, untuk endemi itu untuk dosis 1 95% harusnya Pak. Kemudian dosis 2 80%, dosis 3-nya harus lebih 50%. Tapi sekarang kan kita dosis 3-nya jauh dari harapan, masih 7%. Ada kegiatan vaksinasi serentak bersama Polres. Mudah-mudahan capaian hari ini bisa meningkat lagi. Pertama, sekarang kita kenal mulai ada lonjakan kasus meskipun belum sampai ke Pindrang, tapi ini kita antisipasi dengan percepatan vaksin booster. Alhamdulillah sudah cukup membaik. Ya, kalau kita lihat situasi yang ada di Pindrang khususnya UMKM dan beberapa resto kafe yang sudah terbuka itu sudah luar biasa sekali. Ini perkembangannya luar biasa sekali. Kita cuma berharap mudah-mudahan para pengusaha baik yang di UMKM maupun yang di atas UMKM ini tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Dan ini kita khawatirkan kalau ini kembali lagi tidak menjaga protokol kesehatan, ini kan sangat mempengaruhi lagi pertumbuhan ekonomi. Aktivitas perekonomian masyarakat di Pindrang mulai menggeliat, namun semua kalangan tetap harus menjaga protokol kesehatan. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Kita beralih ke informasi lain, pernahkah Anda menemukan warung makan yang hanya dibayar dengan doa, bukan uang? Inilah yang dilakukan pemilik warung makan di Kabupaten Sinjai. Warung makan gratis ini buka setiap hari Jumat, usai sholat Jumat dan terbuka untuk umum. Warung makan Si Jum di Jalan Bulu Lohe, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tidak pernah sepi pembeli. Seperti namanya Si Jum, warung ini buka setiap hari Jumat. Warung makan ini didirikan komunitas Yayasan Si Jum atau Komunitas Nasi Jumat Indonesia. 200 paket nasi disediakan komunitas ini di warung Si Jum yang dibuka pukul 13 waktu setempat usai salat Jumat. Pembeli boleh makan di warung Si Jum, tidak perlu bayar dengan uang alias gratis, bayarnya cukup pakai doa. Sudah berapa bulan inilah, sudah hampir setahun. Tapi kalau untuk menetap tempatnya baru kali ini. Ini dalam rangka apa ini? Memang setiap hari Jumat juga seperti itu. Ini untuk sedekah? Iya, sedekah. Iya. Yang dibuka untuk umum. Jadi semua orang bisa siapapun bisa datang. Selain niat sedekah, warung gratis ini dibuka untuk membantu kaum duafa. Tentu saja kehadiran warung Si Jum disambut baik warga. Adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Si Jum Sinjai dengan paket makanan gratis, kami sangat mengharapkan ini berlangsung terus
yang artinya dalam hal ini silaturahmi tetap bisa terbangun sekaligus mengajarkan kepada kita semua bagaimana berbagi apa yang ada sama kita, satu rasa sama rasa. Warung Si Jum sudah beroperasi hampir setahun, namun di tempat saat ini belum lama menetap atau berdiri secara permanen di Jalan Bulu Lohe. Dengan doa tulus warga, mudah-mudahan warung makan ini terus membantu warga yang membutuhkan bantuan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.